Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Awin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feni. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Walaupun Alhamdulillah. sedikit lagi masih sakit, Bu, Oh ya, mungkin masih nggak enak badan. betul peralihan cuaca dan sebagainya mungkin ya Pak ya. Baik, Iya, kurang gitu, Ibu. jadi mohon izin pada kesempatan kali ini berkaitan dengan coaching ya Pak ya, berkaitan dengan kegiatan coaching dari program guru penggerak, terutama di modul 2.3. Jadi mohon izin di sini saya sebagai coach dan Pak Awin sebagai coachee. Adapun tujuan dari proses coaching ini adalah menemukan solusi ya Pak ya dari permasalahan yang Bapak hadapi, terutama berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Silakan Pak Awin, barangkali boleh bercerita terlebih dahulu permasalahan apa yang tengah dihadapi oleh Pak Awin di kelas saat ini. Silakan Pak. Iya, Ibu, ini ada satu permasalahan yang ingin saya tanyakan, Bu, ya. Ini ada satu siswa di kelas saya yang bahasanya itu atau kata-katanya itu nggak pantas, Bu, nggak sopan gitu. Ini yang sering dia ucapkan ketika di kelas ataupun di luar. Mohon izin Pak Awin, speakernya kepencet barangkali Pak. Bisa diaktifkan lagi speakernya. Ya, silakan dilanjut. Ya, Ibu, permasalahannya jadi ada satu siswa saya itu yang dia menggunakan kata-kata yang tidak pantas bisa mengganggu ketertiban di kelas jaringan. Iya, baik. Mohon izin Pak Awin. Tadi sepertinya terkendala sinyal ya. Jadi tadi saya coba ulang sedikit permasalahan yang disampaikan Pak Awin. Nanti mohon diluruskan kalau saya salah memahami ya Pak ya. Tadi disampaikan ada siswa kelas 6 ya di kelas Bapak yang Bapak ampu itu yang sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas dan itu mengganggu ketertiban di kelas. Betul begitu ya Pak ya? Iya, Ibu. Iya. Baik, mohon izin Pak, apakah kegaduhan tersebut atau katakanlah ketidaktertiban di kelas itu sudah dikeluhkan oleh guru yang lain atau oleh siswa yang lain atau ini hanya dari pengamatan Pak Awin sendiri? Iya, saya tahu dari laporan, Pak, ya, Hmm, Ibu. Dari ya. laporan dari guru mapel ya, khususnya waktu itu guru mapel agama Hmm, yang lapor ke saya gitu. Kok Pak di kelas Bapak ada anak yang ucapannya seperti itu ya, yang seharusnya kan tidak pantas betul. diucapkan oleh seorang anak sekolah gitu. Ada juga ya laporan dari temannya sendiri, kadang sih dalam hal candaan sebenarnya, seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi perkataan siswa tersebut yang tidak sopan tadi sudah menimbulkan ketidaktertiban ya, sampai sudah dikeluhkan juga oleh guru, dalam hal ini guru PAI, tentunya guru agama berkaitan dengan karakter ya Pak ya, dengan kepribadian, dengan nilai-nilai katakanlah akhlak ya, atau karakter mulia yang harusnya ada di siswa tersebut. Baik, sejauh ini apa yang sudah Pak Awin lakukan? Apakah mungkin sudah mengajak anak tersebut untuk bicara empat mata seperti itu, atau bagaimana Pak? Ya, sejauh ini sementara saya sudah memberikan istilahnya saran ya, ataupun masukan-masukan, dan itu berlaku hanya beberapa saat saja.
beberapa waktu saja dia tidak melakukan itu, namun ya ketika ada hal lain ya begitu lagi. Jadi ya selalu terulang dan terulang lagi. Itu Bu. Ya, baik. Berarti eh, langkah yang sudah Pak Awin lakukan itu, tindakan Pak Awin dengan menasehati anak tersebut, menurut Pak Awin belum cukup efektif ya Pak ya, karena anak tersebut ternyata masih mengulang lagi ya, seperti itu. Iya, iya benar Ibu. Nah, barangkali Pak Awin sudah mencoba diskusi dengan guru lain atau barangkali juga mencoba untuk menggali kira-kira kenapa anak tersebut berperilaku seperti itu. Karena kan tidak mungkin anak itu berperilaku seperti itu karena hasil didikan di sekolah gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Awin itu apa saja nih faktor yang menyebabkan anak tersebut menjadi memiliki perilaku seperti itu? Iya, mungkin salah satunya dari faktor lingkungan Bu. Ya dari faktor lingkungan, dari teman-teman bergaul. Karena kan di lingkungan sekitar rumah siswa atau lingkungan siswa itu banyak juga kan anak-anak yang memang tidak sekolah atau yang putus sekolah. Bahkan juga kan terkadang anak-anak itu bergaulnya dengan anak-anak yang lebih dewasa gitu Bu. Ya, baik. Berarti tadi salah satu faktor penyebabnya adalah dari lingkungan pergaulan ya Pak ya. Lingkungan pergaulan anak-anak tersebut di luar lingkungan sekolah yang bisa jadi di situ ada anak putus sekolah, ada barangkali orang dewasa gitu ya yang kemudian tidak secara langsung akhirnya menularkan ya, menularkan perkataan-perkataan yang kurang sopan tadi. Baik, berarti itu sudah teridentifikasi ya Pak ya satu faktor penyebabnya. Barangkali ada lagi Pak yang lain. Mungkin Bapak pernah apa barangkali berdiskusi dengan orang tua murid gitu ya, atau dengan rekan sejawat, atau barangkali guru kelas mereka di kelas sebelumnya gitu Pak. Barangkali ada catatan gitu tentang si anak tersebut. Kalau untuk diskusi dengan orang tua atau melakukan pertemuan dengan orang tua siswa, memang ini belum saya lakukan karena memang terkait dengan waktu yang masih belum memungkinkan Bu ya. Nah kalau untuk guru atau teman sejawat, ya salah satunya tadi sudah saya koordinasikan atau konfirmasi dengan guru agamanya, ya guru PAI tadi. Walaupun untuk guru kelas sebelumnya memang dia punya catatan waktu itu juga awal masuk, Pak anak ini seperti ini, anak yang ini seperti ini. Jadi sebenarnya udah ada gambaran sih di awal semester itu. Seperti itu. Iya, artinya Pak Awin juga sudah ada catatan awal ya Pak ya dari guru di kelas sebelumnya. Artinya ketika kemudian melihat anak tersebut punya perilaku tersebut, tidak kaget ya Pak ya. Artinya memang oh ya ada catatan seperti itu. Tapi memang ini menjadi tugas Bapak ya sebagai guru di kelas 6, katakanlah guru di jenjang terakhir di SD gitu. Harapannya pasti anak itu menuntaskan pendidikan di SD dan dia pun memiliki karakter yang mulia ya sebagaimana dirumuskan barangkali di visi misi sekolah di SD Negeri Sukamanah ya Pak ya kalau tidak salah. SD Negeri Sukamanah. Baik. Iya. eh Ya, kalau tadi dari hasil kita diskusi, saya menangkap ada satu poin ya Pak yang belum Bapak lakukan karena tadi terkendala waktu dan sebagainya. Tadi diskusi dengan orang tua murid ya Pak ya. Nah, ini barangkali kira-kira memungkinkan nggak Pak ya untuk diagendakan nanti dengan orang tua dari si anak tersebut karena anak tersebut tentunya nanti akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Pak ya, ke SMP atau mungkin MTS itu. Dan nantinya siswa tersebut akan membawa image dari SD asalnya seperti itu. Tentunya Pak Awin dan Bapak Ibu guru di sekolah tersebut juga tidak mau seandainya nanti mohon maaf mungkin ada semacam statement atau pernyataan dari sekolah yang berikutnya dituju anak tersebut bahwasanya oh, anak ini dari SD ini, tentu saya yakin pihak sekolah juga tidak ingin ya
membuat itu sebagai image yang kurang baik gitu. Apakah kira-kira Pak Awin ada rencana untuk ke sana gitu Pak, untuk berdiskusi, berdialog dengan orang tua murid tersebut? Iya Ibu, ini sudah direncanakan Bu, sebagai tindak lanjut berikutnya. Ya mungkin nanti akan kita bicarakan atau diskusikan itu ketika di akhir semester ini dalam rangka pembagian rapor Bu ya, di semester 1 nanti insya Allah itu sudah kita agendakan untuk mendiskusikan masalah anak tersebut dengan orang tuanya. Oh ya, Itu Bu. Alhamdulillah. Berarti itu sudah teragendakan ya Pak ya. Mudah-mudahan itu menjadi solusi ya Pak ya. Jadi solusi yang efektif gitu ya untuk mengatasi tadi permasalahan yang Bapak sampaikan. Ya, barangkali sebagai bagian akhir ya Pak ya dari proses coaching ini, eh, apa kira-kira yang membuat Pak Awin termotivasi atau apa ya, katakanlah ada semacam dorongan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apakah Pak Awin melihat adanya dampak yang cukup serius yang ditimbulkan dari perilaku anak tersebut? Mungkin dampak bagi teman-teman di kelasnya atau mungkin bagi adik kelasnya? Barangkali bisa lebih diperjelas, Pak. Iya tentunya Bu, kalau misalkan ada anak ya terutama kelas 6 di sini. Kelas 6 itu berarti kan sebagai kakak kelas ya, kakak tertua. Setidaknya kan berarti harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kelasnya. Jangan sampai nanti adik-adik kelasnya melihat kok kakak kelasnya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti kelas 6 berikutnya mencontoh yang kakaknya yang seperti ini gitu. Termasuk nanti kan efek di kelas juga ini membawa pengaruh yang kurang baik terhadap teman-teman dalam satu kelas. Yang anak baik-baik kan mungkin saja bisa terindikasi mengikuti kata-kata ya si anak tersebut gitu, Ya. yang biasanya mengucapkan kata-kata yang kurang sopan tadi gitu Bu. Ya, baik. Berarti karena memang Mungkin itu masalah Bu ini ya. cukup serius gitu ya Pak Awin ya. Jadi tadi Pak Awin memang bertekad untuk mencari solusi yang efektif ya Pak ya dari permasalahan ini. Ya, Dan tadi saya sudah mendengar ada satu rencana yang sudah dipersiapkan dengan baik untuk berdialog dengan orang tua murid tersebut ya. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Cara yang tadi katakanlah mungkin jurus pamungkas ya Pak Awin ya. Jurus pamungkas karena juga memang sudah di Insya akhir Allah Bu. semester. Dan saya yakin insya Allah dengan niat yang tulus ya dari Pak Awin sebagai guru di kelas tersebut, mudah-mudahan akan sampai ke hati anak tersebut. Itu saja barangkali Pak Awin ya, dari proses coaching ini, saya kira mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Terima kasih Pak Awin, saya juga belajar banyak tentang hal ini, tentang Terima kasih Ibu. bagaimana, ya sama-sama Pak, bagaimana menyikapi keragaman karakter dari murid-murid kita. Mudah-mudahan mereka kelak akan menjadi generasi penerus kita ya Pak ya, yang lebih baik untuk masa depan negeri ini yang lebih baik lagi. Insya Ya, Allah Ibu. terima kasih Pak. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam Ibu Penny? Sudah, saya izin stop ya Bu. Oke, Saya izin stop. Ya, saya tadi ini masih posisi rekam. oke, silakan dimakan.